cara yang pertama yaitu untuk perkenalan dulu. Mungkin bisa perkenalan diri, Kak Aryo. Ini udah ada orangnya. Iya, Silakan. terima kasih kesempatannya Kak. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Ridos selaku moderator kita malam ini dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu dan terima kasih juga untuk Kak Ridos sudah mengundang saya sebagai narasumber dalam webinar kali ini. Oke, jadi izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Kenalkan, nama saya Aryo Rasak. Saat ini saya siswa kelas 12 di SMA Katolik Rayawali Makassar. Saya ini merupakan salah satu peraih medali emas pada OSN Kimia 2023 di Bogor, Jawa Barat, yang juga mendapatkan predikat overall winner. Oke. Jadi itu teman-teman sedikit perkenalan dari Kak Aryo. Jadi tadi Kak Aryo bilang Kak Aryo ini adalah eh, medalis OSN Kimia tahun 2023 kemarin yang barusan selesai kemarin dilaksanakan di Bogor. Bukan hanya medali emas saja, tapi mendapat predikat overall winner, yaitu best overall, yaitu maksudnya adalah menjadi yang terbaik di dari sesi tes tulisnya maupun praktikumnya. Berarti menjadi peserta terbaik dari semua peserta OSN Kimia tahun 2023 kemarin. Oke, mungkin eh, saya izin menampilkan dulu profil dari Kak Aryo. Jadi ini kurang lebihnya profil dari Kak Aryo Razak. Sekarang masih bersekolah di SMA Katolik Raja Wali, Makassar. Nah, penghargaan yang pernah diraih yaitu yang pertama yang kemarin ya. Jadi overall winner, jadi best teori sama best praktikum untuk OSN 2023 bidang kimia. Kemudian ternyata di tahun 2022 Kak Arya juga udah ikut OSN juga. Waktu itu dapat uh, honorable mention. Sementara untuk prestasi lainnya, Kak Aryo selain di OSN juga pernah ikut lomba-lomba di universitas di Indonesia, menjadi juara dua di lomba Oktan ITB tahun 2023, terus juara tiga Kapsul UIN Malang 2022, lomba kimia di Malang, juara dua Kovalen Edufair UNS 2022, juara satu National Chemistry Oxygen Competition atau Nitron di UM tahun 2022, juara harapan satu Chemistry Fund Days Unpad 2022, juara satu Chemistry Smart Challenge Unhas 2022. Jadi ini prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Kak Aryo selama uh, mengikuti lomba-lomba Olimpiade, baik itu Olimpiade maupun lomba-lomba di UNIF untuk bidang kimia. Oke, mungkin itu setelah saya bacakan profil dari Kak Aryo, habis ini kita masuk ke sesi tanya jawab langsung ke Kak Aryo sendiri. Oke, oke. Jadi gini, aku panggilnya apa nih? Mhm. Aryo Hmm, Aryo aja atau Kak. oh, Aryo aja ya? Ya. Ya, oke.
Jadi Aryo, sebenarnya aku sendiri bikin acara ini sama teman-teman dari Haro itu penasaran sebenarnya, pengen tahu karena ya sedikit cerita ya. Aku dulu juga OSN tahun 2015 sama 16, dua kali OSN. Tahun pertama ikut OSN sampai nasional tapi nggak dapat medalis. Tahun kedua ikut OSN tapi cuma bisa sampai perunggu. Nah, sekarang aku jadi pengen tahu nih, gimana sih? eh Boleh diceritain nggak gimana pengalaman OSN kemarin sampai bisa dapat medali emas, sampai bisa dapat gelar absolute winner. Boleh diceritain singkat? Oke, kalau untuk cerita tentang kenapa bisa OSN sampai emas itu, ya bisa dibilang faktor ini juga, faktor keberuntungan. Karena ya kan kita tahu kalau misalnya ke OSN itu memang kan pesertanya keras-keras semua, memang imba-imbanya kimia. Terus ya menjadi medalis emas itu merupakan suatu kebanggaan besar, tapi bukan untuk disombongkan ya, tapi itu pencapaian tertinggi dan aku merasa sangat senang dengan itu. Tapi sejujurnya untuk medali emas itu bukan sesuatu yang ini sih kalau menurutku bukan sesuatu yang bisa diekspektasikan juga. Kayak kalau dalam pandangan aku ya kita ngerjain aja usaha sebaik-baiknya, kan udah pelatihan, dapat pelatihan juga, terus ikut pelatihan, dapat pelatihan di sekolah juga. Jadi semuanya itu satu kesatuan mendorong aku sampai bisa dapat medali emas. Terus terakhir didukung doa dan keberuntungan. Oh iya, kalau berarti kemarin pas OSN itu nyangka mbak, nyangka nggak kalau misalkan bakal dapat emas? Atau emang udah dari awal tuh, wah ini mah udahlah, gampang lah dapat emas atau gimana? Kalau sebelum ini ya, sebelum sebelum ngerjainnya itu nggak nyangka awalnya expect-nya perak, tapi ternyata pas sudah ngerjain itu udah mulai ngerasa kalau oh harusnya emas ini. Nah, kenapa tiba-tiba ngerasa harusnya emas ini? Bisa emas gitu tiba-tiba. Apakah karena eh soalnya terlalu mudah atau belajarnya udah banyak, udah jauh, atau karena faktor apa? oh, nggak merasa belajarnya jauh sih, tapi kebetulan kebetulan kayak praktikum kan 4 jam, terus 4 jam itu puji Tuhan tiga-tiga praktikumnya selesai dan aku nggak merasa kan kalau praktikumku itu ada yang fail gitu, nggak ada yang bener-bener murni fail. Memang ada praktikum organiku yang miss seperti lupa mengeringkan produk dan lain-lain, tapi secara garis besar praktikumku lancar. Itu faktor pertama. Terus kedua, itu kan praktikum aku udah dapat latihan di sekolah, di lab sekolah. Jadi udah ngerasa familiar lah dengan tekanannya gitu, tekanan bekerja cepat di lab. Terus kalau untuk teori sebenarnya ini sih pas lihat soalnya lebih ke arah oh wow ternyata ini tipeku banget gitu. Jadi kayak harusnya dengan tipikal soal seperti ini itu yang bisa dibilang nggak terlalu susah tapi banyak, itu harusnya aku bisa mendominasi gitu rasanya. Tapi bukan karena aku belajarnya banyak, tapi kebetulan sesuai sama tipeku. Oke, jadi memang kebetulan sebelumnya kan pasti udah belajar lah ya, udah persiapan matang-matang buat OSN. Dan pas kebetulan soal yang keluar itu udah sesuai sama yang dipelajari, sesuai sama yang kita suka mungkin, yang kita kuasai banget gitu. Jadinya hasilnya bisa lebih dari yang kita ekspektasikan. Oke, menarik berarti. Karena dulu memang aku waktu kelas itu
yang pada waktu itu dapat perunggu, itu sebenarnya awalnya aku sendiri ya, targetnya itu sebenarnya pengen dapat emas. Cuman karena tidak expect sama soal yang bakal keluar, waktu itu praktikumnya tiba-tiba mengejutkan, yang keluar adalah praktikum kualitatif yang warna-warna gitu. Terus soal teorinya juga keluar spektro yang susah, jadi nggak expect sampai segitunya, jadinya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin saya berarti selain memang kita persiapan belajar ya, kita juga harus persiapan untuk memprediksi sih kira-kira apa sih yang bakal keluar untuk di OSN tahun ini. Dan tentunya juga mungkin karena ada faktor doa kali ya, faktor doa juga. Karena tanpa ada doa dari orang-orang terdekat kita, mungkin ya yang diharapkan tidak bisa kita dapatkan. Mungkin seperti itu ya. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa, Aryo? Kesibukan. Kalau kesibukan sih ya seperti ini aja, siswa pada umumnya belajar buat sekolahan, tapi di lain sisi juga memang ada beberapa ini tawaran buat tutor sama nyusun soal. Jadi itu Oh juga gitu. dikerjain, Kak. Mantap nih, udah mulai ngajar-ngajar ya. Iya. Kalau rencananya nih, kan habis dapat medalis, harusnya kan ada pelatihan dari eh, nah, berarti sekarang juga lagi sibuk nyiapin buat pelatnas ya. Iya, benar. Kalau bicara terkait pelatnas, kira-kira ada target pengen lolos ke internasional nggak? Eh, Kalau target lolos ke internasional sih ya pasti ada, kan udah ada kesempatan. Jadi jangan disia-siain aja. Tapi ya nggak sampai bilang berharap banget juga, nggak. Saingannya keras. Tapi berusaha aja. Oke, ya memang kalau apa ya, inti dari lomba itu kan sebenarnya kita kan bersaing ya. Siapa yang berusaha semaksimal mungkin pasti akan memperoleh hasil yang lebih baik dari yang tidak berusaha. Nah, tapi kadang tan- kalau usaha doang nggak cukup. Memang harus ada diiringi sama doa, sama eh sama mungkin ya berdoa itu sih. Doa sangat penting karena usaha sekeras apapun, tapi kalau nggak diiringi sama berdoa mungkin nggak bisa mencapai hasil yang memuaskan. Oke, terus aku penasaran nih, cara belajar Aryo gimana waktu kemarin OSN? Belajarnya gimana ya? Keseharian belajarnya? Kalau keseharian belajar itu yang selalu kutekankan itu belajar itu jangan sampai stres. Jadi pokoknya kalau jenuh ya udah stop. Artinya kita jangan menjadi orang yang selalu memaksakan diri. Tapi belajar itu lebih ke arah harus di-enjoy menurutku. Dan kalau aku itu tipikal orang yang belajarnya nyicil. Nggak apa-apa belajar 2-3 jam sehari gitu. Tapi asalkan dilakukan benar-benar setiap hari dan konsisten, pasti hasilnya tetap bagus. Nggak perlu sampai push banget, nge-push banget. Kan kadang-kadang stigma orang itu setiap hari berbulan-bulan itu dari pagi sampai malam belajar kan. Tapi itu ini sih menurutku eh, konsep yang salah, karena intinya belajar itu asalkan konsisten pasti berhasil. Oke, jadi yang penting belajar dan konsisten. Jangan Benar. memaksakan diri, misalkan mendekati OSK kita baru ngebut gitu kan, ya itu kurang bagus ya. Tapi yang bagus memang belajar rutin,
dibiasakan, misalkan kalau misalkan cuman 3 jam itu nggak apa-apa, yang penting rutin tiap hari, selalu menyempatkan waktu buat belajar. Karena kalau belajar lama-lama juga pusing ya, aku juga pusing kalau belajar lama-lama. Namanya manusia kan ya ada batas batas maksimumnya. Nggak mungkin otak kita kita paksa belajar sehari 10 jam, itu kan nggak mungkin. Hmm. Tapi Nah, kalau kita belajar tiap hari rutin 3 jam, nah otak kita jadi terbiasa mikir, jadi terlatih. Makin lama otak kita jadi makin berkembang cara berpikirnya. Nah, setuju sih aku sama yang disampaikan Aryo. Terus aku penasaran nih, kan biasanya kendala anak Olimpiade ya, nggak cuma kimia. Semua hmm, bidang itu biasanya terkendala di waktu. Karena memang tuntutan anak Olimpiade kan harus belajar materi sekolah, dan itu nggak cuma satu mapel. Harus belajar matematika, fisika, kimia, itu yang IPA. Yang IPS hmm, kan harus belajar banyak mapel lah di sekolah. Belum lagi ada tugas sekolah, belum lagi ada ujian sekolah, belum lagi ada kegiatan ekskul atau kegiatan lain di luar sekolah. Nah, pasti kan kegiatan sekolah tuh pasti menyita waktu nih. hmm. Nah, sementara kita sebagai anak Olimpiade ya, anak yang terjun dan pengen fokus ke Olimpiade, pengen bisa berprestasi di Olimpiade, gimana sih cara membagi waktunya biar sekolah tetap jalan dan bisa berprestasi juga di Olimpiade? Nah, oke, kalau dari aku ya, membagi waktu dengan sekolah dan Olimpiade kalau untuk sekolahku ya, itu nggak terlalu sulit karena memang kalau di sekolahku itu entah memang aku yang udah terbiasa atau tugasnya itu terasa nggak banyak kok. Jadi intinya kalau ada tugas itu langsung dikerjain aja. Sebisa mungkin di sekolah itu waktunya dipakai untuk ngerjain tugas. Kan kalau di sekolahku ya, sistem kurikulum K13 itu menerapkan prinsip ini, nggak ada tugas yang dikerjakan di rumah. Artinya semua tugas itu harus diselesaikan di sekolah. Kalau nggak selesai lanjut di rumah. Tapi ya sebisa mungkin itu kerjain di sekolah sebanyak mungkin. Jadi di rumah itu nggak terdistraksi lagi waktu dengan tugas sekolah gitu. Tapi kan memang kadang-kadang ada permasalahan seperti sekolah yang tugasnya terlalu menumpuk, tapi ya itu diusahakan sebisa mungkin dikerjain kalau ada waktu kosong. Jadi prioritasnya itu tugas sekolah dulu, baru ngerjain urusan lain. Terus kalau untuk kegiatan ya aku sendiri sih jujur itu aku nggak ada kegiatan kayak ekskul itu nggak ada. Sebab aku memang tahu kalau ngikut ekskul itu bakal menyita waktu dan memang em, kesepakatanku dengan guru pembimbingku itu memang diarahkan untuk tidak ikut kegiatan atau ekskul supaya memang nggak menyita waktu. Jadi waktu aku tuh bener-bener fokus dipakai untuk mempersiapkan OSN, yaitu namanya komit terhadap Olimpiade gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang mendistraksi gitu. Oke, memang benar sih. Jadi kalau buat teman-teman yang memang dari awal nih pengen serius ikut Olimpiade OSN, itu memang harus mau nggak mau mengorbankan banyak waktu, harus komitmen dari awal. Aku harus mengorbankan banyak waktuku untuk lebih terfokus untuk belajar Olimpiade. Seperti Aryo tadi kan nggak ikut, sampai nggak ikut ekskul karena memang mau fokus ke Olimpiade. Dan memang dari sekolahnya juga kadang ada sekolah yang mendukung juga siswanya, ada yang mungkin ya dalam tanda kutip eh, membuat siswanya banyak tugas sehingga waktunya banyak yang tersita. Jadinya kayak kesulitan punya waktu buat belajar Olimpiade. Tapi kalau
kita berusaha sebenarnya, itu sebenarnya bisa. Misalkan kayak Aryo tadi membagi waktu di sekolah, ya kita ngerjain semua tugas-tugas di sekolah. Biar pas pulang nanti semua urusan sekolah itu udah beres. Jadi pas di rumah itu kita ada waktu tuh banyak buat belajar materi Olimpiade. Karena memang materi Olimpiade itu pada dasarnya kebanyakan materinya itu tidak diajarin di SMA. Jadi memang harus harus benar-benar banyak mengorbankan waktu dan meluangkan waktu untuk belajar materi Olimpiade. Jadi itu. Terus uh, mungkin yang terakhir ya, pertanyaan terakhir dari aku sebelum nanti dari teman-teman, sebelum nanti aku kasih ke teman-teman untuk bertanya, untuk tips belajarnya gimana sih? Tips belajar maksudnya gini, kan orang beda siswa siswa beda beda orang itu kan beda cara belajar ya. Misalkan Mm-mm. ada yang belajarnya harus baca buku, harus baca baru paham, atau ada yang belajarnya harus nonton video yang pakai audio ya, harus dengerin. Mm. Ada juga yang belajar itu harus dijelasin sama orang. Kira-kira kalau di Olimpiade tuh bagusnya tips belajarnya itu dari mana sih? Atau bagaimana bagusnya belajarnya itu bagaimana kalau di Oke, ASN? kalau dari aku ya, aku ini, aku menyatukan semua yang Kak Rido bilang tadi. Jadi kayak em, dijelaskan orang, nonton video, baca buku, terus ngerjain soal, itu semuanya aku satukan. Jadi aku nggak merasa kalau ada bener-bener satu metode yang pas banget buat aku, tapi lebih ke arah sesuai mood dan kebutuhan. Misal kalau di kimia ya, bidang lain menyesuaikan ya. Kalau misal di kimia itu kayak organik itu kan memang sesuatu yang perlu baca sendiri, baca-baca terus lama-lama dipahamin, dibaca ulang. Tapi kalau soal yang hitungan itu lebih ke arah ini, ngerjain soal sampai paham benar gitu. Sekali lihat langsung ngerti, oh ini arahnya dibawa ke sini, ini arahnya dibawa ke sini gitu. Jadi sedangkan kalau misalnya materi yang lebih sulit lagi, yang benar-benar advance itu memang aku rasa butuh dijelaskan. Makanya biasa minta pelatihan juga di medalis-medalis OSN senior. Jadi tergantung kebutuhan dan mood memang. Tergantung memang kalau kita merasanya eh, materi yang seperti ini cocoknya dengan spam ngerjain soal, materi yang seperti ini tuh cocoknya dengan baca buku. Itu menurutku, kalau menurut aku ya, itu nggak bisa disamakan gitu. Jadi memang harus paham terhadap diri kita sendiri dan paham terhadap cara belajar yang tepat untuk materinya gitu. Oke, jadi benar sih memang tiap meskipun tiap orang beda-beda cara belajarnya, tapi terkadang juga meskipun ada yang tipe orang yang bisa belajar sendiri ya, bisa belajar dengan sendiri, tapi terkadang juga dia pasti kadang bertanya-tanya, ini gimana ya caranya? Dan dia udah mentok nih berpikirnya udah mentok nyari solusinya nggak dapat dapat. Nah, habis itu ya kadang memang kita harus ada pembimbing lah setidaknya. Ada orang yang bisa jadi tempat kita untuk bertanya, bertanya entah itu soal atau materi. Karena dulu aku juga sama. Aku dulu belajar mungkin lebih banyak belajar sendiri untuk materi dasarnya, tapi setelah materi-materi yang susah itu tetap aku harus bertanya-tanya sama alumni-alumni yang udah pernah mempelajari itu dan udah pernah paham materi itu. Karena memang kalau kita belajar sendiri itu kadang nyari sumber belajarnya pun belum tentu dapat kan ya. Terus soal-soalnya pun
kadang juga harus nyari-nyari dan belum tentu dapat.